Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, muslimat, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tian dan menciptakan 7 lapis bumi tanpa gantungan. Dari kitab umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernaung padanya. Kemudian salawat bermutiarakan salam, tak jemu dan tak bosan-bosannya kita berikan kepada sang proklamator alam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Perkenalkan, saya Ulfa Mulia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan topik yang berjudul adab berzakat dan berinfak serta hikmahnya. Hadirin sekalian, mengeluarkan zakat merupakan rangkaian ibadah di dunia dan berhubungan dengan jiwa sosial seorang muslim. Menjalankan ibadah zakat sesuai adab yang diajarkan Nabi Muhammad SAW akan membantu tercapainya pemerataan ekonomi di masyarakat. Diajarkan Nabi Muhammad, zakat merupakan salah satu bentuk kewajiban menjalankan perintah agama Islam sekaligus wujud kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Dalam membayar zakat dan adab yang perlu diketahui serta diperhatikan demi sah dan sempurnanya pembayarannya, adab-adab tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, zakat yang wajib dikeluarkan dari setiap harta adalah zakat yang bernilai sedang. Zakat bukan berupa harta yang bagus demi hak dan kepentingan pemilik harta. Zakat bukan pula berupa harta yang jelek, tapi hak dan kepentingan fakir, miskin, serta ahli zakat lainnya. Oleh karena itu, pemilik zakat tidak boleh mengeluarkan yang jelek dan amil atau petugas zakat pun tidak boleh memungut yang bagus. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wala tayammul khabisa minhu tunfikuna la walastum bi'akhisihi illa antumidu fi." Yang artinya, janganlah kalian memilih yang buruk-buruk untuk kalian nafkah darinya, padahal kalian sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Al-Baqarah ayat 267. Yang kedua, zakat harus dibayar dalam bentuk harta yang diwajibkan dan tidak boleh diganti dengan harganya atau dalam bentuk uang, kecuali jika ada tuntutan hajat dan maslahat. Selain itu, jika pembayaran harga dalam bentuk uang dibolehkan secara mutlak, bisa jadi pemilik harta akan beralih ke jenis yang jelek dan mungkin akan terjadi mudarat atau penyimpangan. Ketika menghitung harganya, terlebih lagi zakat sendiri dibangun di atas asas menyantuni orang-orang yang berhajat dan dari kalangan ahli yang berhak menerima zakat dan memperhitungkan kadar harta dan jenisnya. Yang ketiga, wajib membayar zakat sesegera mungkin. Wajib membayar. Barang siapa menundanya tanpa sebab yang bisa ditolerir, dia berdosa. Dalilnya adalah kaidah hukum asal setiap kewajibannya yang diperintahkan ialah harus segera dilaksanakan tanpa menundanya. Yang keempat, yang berkewajiban membayar zakat anak yang belum balik dan orang gila adalah walinya. An-Nawawi rahimahullah menerapkan dalam Al-Majmud bahwa jika walinya tidak menunaikan kewajiban tersebut, anak itu setelah balik dan orang gila itu
Jika telah sembuh dari gilanya, wajib mengeluarkan seluruh kewajiban zakat hartanya yang belum dikeluarkan. Yang kelima, pembayaran zakat tidak sah tanpa disertai niat. Dalilnya adalah keumuman hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hanyalah setiap amalan itu dikerjakan dengan niat dan hanyalah setiap pelaku amalan dibalasi sesuai niatnya." Yang keenam, pembayaran dan pembagian zakat kepada pihak yang berhak dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu dilakukan sendiri oleh pemilik zakat, yang kedua diwakili kepada orang yang terpercaya, yang ketiga diserahkan kepada amil atau petugas pemungut zakat yang ditugaskan oleh pemerintah agar mereka membagikannya kepada yang berhak dengan cara pemerintah yang adil. Yang ketujuh, wajib dipastikan secara yakin bahwa pihak yang diberi zakat termasuk pihak yang berhak menerima zakat. Yang kedelapan, yaitu yang afdal atau lebih utama bagi pemilik zakat adalah memberikan zakatnya kepada kerabatnya sendiri yang berhak mendapatkannya dengan syarat bukan kerabat yang dinafkahinya. Adapun infak atau sedekah merupakan bagian dari amal Islam yang harus kita amalkan sebagai bentuk amal sholih dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam prakteknya banyak di antaranya kita akan belum memperhatikan adab-adab dalam pelaksanaannya. Inilah antara akhlak dan adab dalam infak dan sedekah. Yang pertama, niat yang ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya dan seseorang hanya akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan." Sedekah dari harta yang terbaik, yang halal dan yang paling disukai, bukan dari harta yang haram atau dari hasil yang tidak baik. Yang kedua, bersedekah kepada orang yang berhak menerimanya dan membutuhkan. Sangat dianjurkan bersedekah kepada orang yang membutuhkan dan berhak menerimanya, sehingga menjaga mereka dari perbuatan-perbuatan yang haram dilakukan dalam mencari penghasilan. Yang ketiga, tidak mengungkit-ungkit sedekah dan menyakiti orang yang menerimanya. Yang keempat, bersyukur pada Allah, berdoa agar sedekahnya bermanfaat bagi diri dan penerimanya. Hal ini merupakan adab yang sangat baik, yaitu bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mampu bersedekah, mampu memberikan, bukan menerima, dan dijauhkan dari kikir dan bakhil, serta tidak sombong bahwa dirinya yang berjasa atas sedekahnya. Yang kelima, tidak mengambil kembali sedekahnya. Seseorang yang telah bersedekah maka tidak bisa mengambilnya kembali harta yang telah disedekahkan. Hal ini pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan orang yang bersedekah lalu mengambilnya kembali sedekahnya seperti anjing yang memuntahkan sesuatu lalu ia menjilat muntahnya untuk memakannya lagi. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah di antara adab-adab berzakat dan berinfak atau bersedekah. Hikmah dari melakukan zakat ialah bisa membersihkan dan menyucikan orang yang menunaikannya, karena zakat membersihkan akhlaknya dan mensucikan serta membersihkan jiwanya dari rasa bakhil dan berbagai akhlak yang tercela. Adapun hikmah dari melakukan infak sedekah adalah diampuni segala dosanya. Orang yang berinfak dan bersedekah akan terhindar dari siksa neraka karena semua dosanya sudah diampuni.
jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga pidato ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf dan dosa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.